Kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Abdul Mukti lagi. Pak Abdul Mukti, di tengah banyak kritikan dari sejumlah tokoh bangsa, intelektual, sivitas akademika, bahkan sejumlah mahasiswa yang sudah turun ke jalan. Apakah Anda melihat ikhtiar untuk bisa memperbaiki demokrasi yang dianggap menyimpang ini, terutama jelang pemilu yang sudah ada di pekan depan, ini masih bisa atau sudah terlambat sebenarnya Pak Abdul Mukti? Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Ini saya kira prinsip yang harus kita tanamkan bersama-sama. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama menyelenggarakan pemilu dengan gembira, pemilu yang bermartabat, pemilu yang langsung, umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Dan kesempatannya masih ada. Selama ini kita melihat kampanye yang berlangsung cukup panjang itu berdamai di masyarakat. Dan kita melihat juga masyarakat walaupun di media sosial kelihatan begitu memanas, tapi ternyata juga ada juga yang menyikapinya dengan cara-cara yang jenaka. Dengan cara-cara yang menunjukkan betapa kita ini tidak boleh kemudian terbelah dan terpecah hanya karena peristiwa politik 5 tahunan ini. Dan kami tentu berharap agar semua pemimpin Indonesia itu mengakhiri masa jabatannya secara husnul khotimah. Kita jangan sampailah pemimpin kita ini turun secara su'ul khotimah, dan itu akan menjadi catatan buruk sejarah bangsa Indonesia. Karena itu maka satu hal yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana pemilu itu berlangsung secara demokratis, bukan sekedar demokrasi yang pada kesempatan yang lalu saya sebut sebagai demokrasi zombie. Demokrasi yang tanpa ada ruh, gitu, demokrasi yang miskin spirit, miskin nilai, karena yang dilihat hanya prosedurnya, hanya mekanisme saja. Karena itu kalau kita bicara demokrasi, kita bicara fairness, kita bicara keadilan, dan kita bicara mengenai bagaimana semua rakyat ini memiliki haknya, menggunakan haknya dengan gembira tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Karena itu Baik. maka tadi saya ikuti beberapa pernyataan di tayangan sebelumnya, Jason, ya, tentang beberapa opsi, misalnya presiden mengundurkan diri, kemudian tadi pelanggar hukum dibawa ke dihukum dengan sekeras-kerasnya, seadil-adilnya. Yang poin ini saya kira saya sangat setuju dengan itu. Kemudian harapan DPR, saya agak pesimistis ya, karena sekarang DPR kan sibuk menyelamatkan diri sendiri untuk dapat kursi lagi atau tidak gitu. Dan kalau interpelasi dilakukan juga mekanismenya sangat panjang dan kemungkinan juga itu tidak bisa dilaksanakan. Baik. Karena itu yang paling mungkin adalah bagaimana memang kita bersama-sama memperbaiki diri, dan ya semua penyelenggara Ya. negara, aparatur pemerintah, masyarakat juga termasuk Pak Presiden hendaknya menghiraukan apa yang menjadi petisi dan seruan moral para sivitas akademika perguruan Baik. tinggi. Karena kalau petisi itu tidak dipenuhi, dia akan masuk peti es. Jangan Baik, sampai artinya petisi itu masuk peti es. ya, 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 jangan sampai masuk peti es begitu petisinya. Ini sebuah seruan yang harus didengarkan kalau kata Pak Abdul Mukti. Saya mau tanya ke Pak Hotman. Pak Hotman, ini kan masyarakat sebenarnya ingin keinginannya atau petisi-petisi yang disampaikan ini diakomodir, didengarkan dan ditujukan dalam bentuk respon dan juga tindakan nyata. Tapi kita melihat juga bahwa kampus-kampus yang memang menjadi simbol gerakan reformasi 98 bahkan sudah turun ke jalan. Apakah ini menjadi sebuah dalam tanda kutip pemanasan untuk histori di 98 ini bisa saja terulang kembali, Pak Hotman? Iya, kalau dibilang kemungkinan bisa terjadi, tapi tergantung beberapa faktor. Kampus ini sudah menyuarakan moralitas mereka, dan saya kira itu seruan yang sangat keras sebenarnya. Kalau dipahami, ratusan kampus, ratusan akademisi, cendekiawan di kampus itu sudah bersuara secara moralitas. Dan kalau itu juga tidak, saya kira tinggal di mahasiswa itu, karena mereka sudah mendapat secara moral, mereka mendapat apa yang mereka lakukan. Karena begini Mas Yes, di masa Orde Baru tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggulingkan Orde Baru. Tidak ada politisi, tidak tentara, tapi kampus ketika masuk turun ke jalan,
suasana berubah. Sebelumnya tidak pernah partai politik mana yang bisa menggulingkan atau berupaya untuk mengkritis, tidak ada. Tapi suara moralitas dari kampus yang turun ke jalan dan mengepung simbol dari Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta itu, baru kekuasaan itu turun, baru dia merasa. Nah, suara semacam ini kan yang sekarang sedang diteriakkan oleh kampus-kampus itu. Baik. Dan nyambung dengan beberapa pernyataan mahasiswa yang kemarin sudah mulai turun ke jalan. Hampir sama, mereka sedang menyatakan bahwa stoplah segala bentuk apapun yang membuat demokrasi ini terganggu. Kita berharap demokrasi berlaku jujur, murni. Tapi kalau nanti dianggap, tadi disebut Pak Mukti, tanggal 14 Februari, tiba-tiba ada indikasi yang dipahami oleh mahasiswa, ada kecurangan atau ada macam-macam tidak ada transparansi dan sulit di transparansinya, saya kira itu akan memicu amarah. Baik. Nah, kita tidak berharap itu terjadi, tapi peluang ke arah itu bisa terjadi sangat tergantung dari bagaimana perlakuan dari penyelenggara, apakah itu KPU, apa itu Bawaslu, karena kedua orang ini juga dianggap, kedua pihak ini dianggap juga oleh banyak pihak sekarang tidak masuk angin. Kemarin dinyatakan KPU melanggar etika berat karena mereka tidak mengubah keputusan KPU untuk pendaftaran calon presiden. Bawaslu sudah begitu banyak laporan, banyak baliho-baliho diturunkan atau dipasang oleh beberapa pihak yang menyangkut aparatur negara misalnya. Tapi tindakannya apa? Semua ini menjadi akan akumulasi menurut saya. Yang kalau ini tidak segera akomodasi dengan baik, ya bisa terjadi amarah. Saya kira ini persoalan kita sekarang. Tergantung kita mau menyikapi seperti apa, terutama para penyelenggara dan pemilik kekuasaan sekarang ini. Saya kira itu persoalan. Terima kasih. Oke, artinya tidak hanya menjelang pemilu, bahkan setelah pemilu pun jika memang ada indikasi kecurangan yang dinilai masyarakat, itu juga bisa menimbulkan riak lagi di masyarakat dan kemungkinan aksi 98 ini akan terulang. Saya mau ke Pak Abdul Mukti lagi. Pak Abdul Mukti, kita melihat bahwa kita ini harus membenahi demokrasi. Selain memang suara-suara kritik dari kaum intelektual, mahasiswa dan juga organisasi, kalau dari PP Muhammadiyah sendiri, apa yang akan dilakukan jika memang kritik ini tidak ditanggapi atau tidak direspon seperti yang tadi Pak Abdul Mukti katakan di segmen sebelumnya? Ya, yang pertama, kritik ini kan bagian dari kehirauan kami terhadap masa depan bangsa dan negara. Dan Muhammadiyah sebenarnya sudah menengarai ada problem serius terhadap demokrasi kita ini sejak 10 tahun yang terakhir. Ketika memang ada kecenderungan-kecenderungan di mana demokrasi kita ini hanya sekedar proses-proses politik untuk bagaimana satu kelompok atau perseorangan itu meraih kekuasaan atau turun dari kekuasaan, bagi-bagi jabatan dan sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya juga tidak sesuai dengan spirit, dengan nilai dasar dan asal muasal demokrasi itu dikembangkan sebagai sebuah sistem politik. Karena substansi demokrasi selain fairness, selain keadilan itu kan meritokrasi yang memberikan harapan kepada siapapun warga bangsa ini dari kalangan manapun, ya, tanpa melihat golongan darah, tanpa melihat warna darah, itu bisa tampil untuk berperan dalam kehidupan kebangsaan, berbakti kepada negara. Nah, karena itu maka fairness ini harus kita dorong, demokrasi yang substantif, bahkan kemudian kita berusaha mendorong bagaimana agar proses-proses demokrasi di masa yang akan datang ini semakin baik, berbekal dari pengalaman pelaksanaan demokrasi kita pada karena demokrasi tidak hanya soal pemilu begitu, tapi juga ini gagasan bangsa ke depan. Terakhir sekali singkat Pak Abdul Mukti, apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat untuk benar-benar bisa melakukan pengawasan agar nantinya pemilu dan juga demokrasi ini terhindar dari yang namanya penyalahgunaan kekuasaan? Pertama, masyarakat jangan apatis. Masyarakat harus hero. Kemudian yang kedua, masyarakat jangan pragmatis. Jangan bersikap yang terlalu, mohon maaf ya, terlalu simpel melihat persoalan ini, sehingga menyangkut pilihan itu ditentukan oleh siapa yang memberikan ongkos.
Saya melihat sinyalemen di masyarakat ini, kalau beberapa waktu yang lalu ada istilah serangan fajar atau money politik, yang sekarang saya tangkap di masyarakat adalah vote by order. Ini yang menurut saya tidak boleh terjadi. Orang akan datang ke TPS memberikan suara, di bilik suara itu tergantung siapa yang pesan, siapa yang memberangkatkan. Ini tidak boleh terjadi sehingga masyarakat hendaknya semuanya aktif terlibat dalam proses-proses politik ini, menggunakan suaranya, haknya dengan penuh tanggung jawab, karena satu suara sekalipun itu akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Baik, artinya tanggung jawab publik begitu dituntut tinggi untuk bisa mengawasi jalanan Betul. pemilu dan juga demokrasi yang demokratis dan juga berkualitas. Terima kasih Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti dan juga Sosiolog UNER Hotman Siahaan telah memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.